Baik, saya atas nama Florentina Dewi Rosita Jelita dengan NPM 33/2036. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain penelitian. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari materinya. Yang pertama, kita lihat pada slide-nya, definisi desain penelitian. Nah, desain riset merupakan langkah utama dalam membagikan arah pada permasalahan riset. Nah, desain riset juga merupakan rencana totalitas yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari tipe riset. Nah, pendekatan pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta pendekatan statistik buat ilustrasi informasinya. Nah, desain riset dibutuhkan oleh periset dalam membimbingnya dari perspektif tipe informasi yang bisa digunakan. Nah, tata cara pengumpulan yang bisa diterapkan dan tata cara yang sesuai bagi permasalahan yang dialami serta mendapatkan hasil yang konkret. Kemudian, Juliansa mengemukakan bahwa desain penelitian dibagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama secara menyeluruh, yaitu semua proses pasti dibutuhkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan riset. Nah, termasuk tahapan mencari ide, tujuan, lalu merencanakan riset atau permasalahan, merumuskan, menentukan tujuan, sumber informasi, serta studi literatur, memilih metode analisis, serta menguji hipotesis guna mendapatkan jawaban dan hasil penelitian. Kemudian yang kedua, parsial. Nah, yang dimaksudkan pada penggambaran hubungan antar variabel, pengumpulan dan analisis data. Nah, pada dasarnya desain penelitian yang baik akan memiliki penggambaran yang jelas, baik untuk peneliti dalam melakukan risetnya maupun pihak lain yang berkepentingan. Nah, kemudian kita lihat pada slide yang berikut ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian dipaparkan oleh Juliansa dengan mengurainya ke dalam beberapa pembahasan, di antaranya penelitian eksploratif, penelitian konklusif, penelitian deskriptif. Nah, pada penelitian deskriptif dijelaskan juga mengenai pembagian penelitian berdasarkan horizon waktu, yaitu penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Nah, desain riset atau desain penelitian menurut Hasibuan adalah pedoman dalam melakukan aktivitas riset meliputi penentuan instrumen pengambilan data, sampel, proses pengumpulan data, dan juga proses analisis data. Desain penelitian dijelaskan Hasibuan dalam beberapa jenis, yaitu riset eksperimental, kuasi eksperimental, casual comparative research, correlation research, survey research, action research, historical research, dan ethnography research, serta case study search. Nah, kemudian kita lihat pada slide yang berikut ada pendekatan desain penelitian. Riset dengan rancangan kuantitatif sudah dikenal serta digunakan oleh periset sejak lama dalam bidang riset. Oleh sebab itu, riset kuantitatif diketahui sebagai riset tradisional, tidak hanya diketahui sebagai tata cara riset yang sudah mentradisi. Nah, selanjutnya riset kualitatif atau sering disebut pula sebagai metode penelitian baru sebab popularitasnya belum lama. Nah, adapun metode ini dinamakan post-positifik karena berlandaskan pada filsafat post-positifisme. Nah, selain itu ada pula metode artistik di mana proses penelitian ini lebih bersifat seni atau kurang terpola, serta disebut metode interpretif karena informasi hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap informasi yang ditemui di lapangan. Nah, tata cara research kualitatif kerap diucap tata cara penelitian naturalistik sebab
penelitiannya dicoba pada keadaan yang alamiah atau alami setting. Nah, riset kuantitatif pun digunakan untuk mengeksplorasi serta menguasai suatu arti oleh beberapa orang ataupun sekelompok orang. Riset ini dikira berasal dari permasalahan sosial ataupun kemanusiaan. Nah, kemudian kita lihat secara bersama pada slide yang berikut. Kita menjelaskan jenis desain penelitian. Yang pertama ada desain penelitian explanatory. Riset explanatory merupakan riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori ataupun hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat. Nah, riset exploratory bersifat pendasar serta bertujuan mendapatkan penjelasan data, informasi menimpa hal-hal yang belum dikenal. Nah, riset exploratoris merupakan sesuatu riset terhadap perihal yang masih asing. Nah, di mana periset tidak sering didengar dengan permasalahan yang diteliti. Umumnya riset ini dicoba dengan metode mengenali orang-orang berdasar ciri sosiologis serta kedudukannya. Yang kedua, kita lihat jenis desain penelitian deskriptif. Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tertentu. Misalnya, seseorang periset berupaya mencari tahu sebagian pencilan dengan melaksanakan riset pada kelompok titik informasi. Riset ini berkaitan dengan menciptakan penemuan dengan metode prediksi untuk menguasai ciri yang berbeda ataupun tidak biasa maupun sikap yang tidak dicermati. Kemudian lanjutan desain penelitian, ada yang ketiga itu desain penelitian diagnostik. Nah, riset diagnostik berkaitan dengan mencari tahu asosiasi. Nah, lebih khusus berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangunkan ikatan. Kita bisa mengatakan selaku satu aspek yang terdapat serta sudah menuju ke aspek lain. Contoh khas membuat asosiasi bisa berbentuk penemuan riset di supermarket. Nah, ini dapat dijadikan riset dalam membangun asosiasi tentang orang-orang yang cenderung membeli mentega bersama roti ataupun asosiasi membeli telur serta susu. Nah, yang keempat, desain penelitian eksperimental. Desain experimental research ataupun riset eksperimental untuk menunjukkan gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok satu tidak diberikan perlakuan ataupun kelompok ini disebut kontrol. Kemudian adapun pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Nah, beberapa faktor yang terkait dengan penelitian jenis ini yaitu independent variable, dependent variable, experimental condition atau group, terus control condition group, confounding variable, and uncontrolled variable. Kemudian ada jenis variabel penelitian yang kelima yaitu eksplorasi. Contoh permasalahannya, terdapat hotel yang khas salah satu kesukaan kita serta kita kerap mendatangi hotel itu. Nah, di sini kita mengeksplorasi tempat yang diketahui. Nah, saat ini bila terdapat hotel baru yang dibuka, bisa jadi kita suka ataupun tidak. Nah, hendak suka santapan di situ, namun kita tidak sempat ketahui kecuali kita berangkat ke situ untuk mengeksplorasinya. Dalam desain eksploratif, targetnya merupakan menciptakan hal-hal baru. Nah, dalam research semacam ini, desain wajib sangat fleksibel. Nah, teman-teman, kita masuk pada bab baru, yaitu materinya tentang instrumen penelitian.
Nah, pembahasan tentang instrumen dalam penelitian berarti membahas tentang data karena data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian. Nah, data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan juga berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis. Nah, kebenaran satu data lebih banyak tergantung dari benar tidaknya instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, sementara kualitas hasil penelitian sangat ditentukan oleh benar tidaknya suatu data. Nah, instrumen merupakan alat pengumpulan data penelitian sehingga harus dipercaya benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau valid. Nah, data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya atau reliable, tepat waktu dan mencakup ruang yang luas serta dapat memberikan gambaran jelas untuk menarik benang merahnya atau tentang suatu masalah secara menyeluruh dan komprehensif. Nah, secara garis besar, instrumen atau metode pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan atau inteligensi, kemudian kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Kemudian ada macam-macam data penelitian. Nah, penelitian dilakukan untuk mendapatkan data. Jadi peneliti harus memahami dari bermacam-macam data tersebut. Berikut adalah macam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti, yaitu data kualitatif, di mana data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar ataupun foto. Kemudian ada data kuantitatif, di mana data kuantitatif ini merupakan data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan atau scoring. Nah, data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, data kualitatif empiris, di mana data kualitatif empiris ini merupakan data sebagaimana adanya atau tidak diberi makna. Nah, penelitian ini melihat seseorang pegawai memakai baju merah atau baju hitam lalu dilaporkan sebagaimana adanya. Kemudian data kualitatif bermakna adalah data yang dibalik faktanya yang tampak. Misalnya, seseorang memakai baju hitam dan dapat diberi makna bermacam-macam. Misalnya, sedang pulang dari takziah merupakan seragam anggota kelompok tertentu atau karena kesenangannya memakai baju hitam. Oke, pada slide yang berikut kita menjelaskan tentang data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama data diskrit. Data diskrit sering juga disebut data nominal, adalah merupakan data kuantitatif di mana data satu sama lain terpisah, tidak dalam satu garis kontinum. Nah, data ini diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Kemudian ada data kontinum. Data kontinum ini merupakan data kuantitatif yang satu sama lain berkesinambungan dalam garis. Nah, data ini diperoleh dari hasil mengukur serta mengukur derajat kesehatan, misalnya berat badan, kemampuan, motivasi, atau IQ, dan lain-lain. Nah, data kontinum dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data ordinal, interval, dan data rasio. Oke, baik, pada slide yang berikut kita menjelaskan tentang teknik pengambilan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Nah, bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpul pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah, dan berbagai responden.
misalnya pada satu seminar, diskusi, atau di jalan-jalan dan lain-lainnya. Nah, bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sebuah sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer, di mana sumber primer adalah data langsung yang memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Oke, baik. Selanjutnya, bila dilihat dari segi cara teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, wawancara, seperti kuesioner, angket, observasi, pengamatan, dan gabungan dari ketiganya. Nah, yang pertama kita lihat interview atau wawancara. Nah, wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus kita teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dari jumlah respondennya sedikit. Kemudian ada teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner atau angket. Nah, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, kuesioner juga merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data menggunakan observasi atau pengamatan. Nah, observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Nah, observasi juga merupakan suatu proses yang kompleks. Nah, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Oke, baik. Pada slide berikut kita menjelaskan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, validitas. Nah, validitas merupakan alat pengumpulan data menurut pendapat beberapa ahli yang dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu validitas konstruks, validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal, dan juga validitas rupa. Yang kita lihat yang pertama ada validitas konstruk. Nah, di mana validitas konstruk ini merupakan kerangka dari suatu konsep. Misalnya, seseorang peneliti ingin mengukur konsep religius. Nah, pertama-tama yang harus dilakukannya adalah mencari apa saja yang merupakan kerangka dari konsep tersebut. Kemudian validitas isi. Nah, validitas isi merupakan suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Misalnya, seorang peneliti ingin mengukur tingkat religius suatu masyarakat dan menggunakan konsep seperti diterangkan di atas. Kemudian validitas prediktif. Validitas prediktif ini merupakan alat pengukur yang dibuat oleh peneliti, seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Contohnya alat pengukur yang demikianlah adalah ujian seleksi masuk ke perguruan tinggi. Ujian masuk tersebut adalah upaya untuk memprediksi apa yang terjadi di masa yang akan datang. Kemudian ada validitas eksternal. Nah, di dalam dunia penelitian sosial sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial dan
alat pengukuran tersebut sudah memiliki validitasnya. Kemudian ada validitas budaya. Nah, selain jenis-jenis validitas yang dikemukakan di atas, ada lagi jenis validitas yang perlu diperhatikan, yaitu validitas antar budaya. Nah, validitas ini penting bagi peneliti di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Nah, selain itu penelitiannya yang dilakukan sekaligus beberapa negara dengan alat ukur yang sama juga akan menghadapi problem validitas budaya. Kemudian ada validitas rupa. Validitas rupa merupakan jenis validitas yang berbeda dengan jenis validitas yang dikemukakan di atas, berbeda dengan jenis validitas lainnya. Dan validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa ingin diukur. Validitas rupa juga hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat pengukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Kemudian yang kedua ada reliabilitas. Nah, reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Nah, bila suatu alat pengukur dapat dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsisten suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Oke, baik teman-teman. Kita akan melanjutkan penjelasan mengenai bab baru, yaitu analisis data penelitian. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui itu apa itu analisis data. Nah, analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah, memberikan data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara untuk peneliti mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan peneliti yang sedang diteliti. Nah, rancangan analisis data merupakan bagian dari penelitian yang diimplementasikan, baik bentuk tulisan ataupun lisan. Nah, rancangan analisis data ini telah ada sebelum kegiatan pengumpulan data berlangsung serta saat merumuskan sebuah teori, yang berarti rancangan ini telah dipersiapkan mulai dari penentuan jenis data, sumber data, dan rumusan masalah yang akan diuji. Nah, berikut ini pengertian-pengertian tentang analisis data menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975, bahwa analisis data merupakan proses menemukan ide dan rumusan masalah untuk memberikan bantuan terhadap ide dan teori yang diambil. Kemudian menurut Patton, analisis data menurut Patton merupakan proses mengorganisir data dan sebuah kategori dan persatuan uraian yang dasar. Kemudian menurut Lexi James Moleong pada tahun 2000, analisis data merupakan proses mengurutkan data ke dalam kategori dan pola sehingga dapat menghasilkan ide serta rumusan hipotesis sebagai syarat data. Kemudian pada slide yang berikut kita menjelaskan tentang teknik analisis data. Nah, teknik analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter, sehingga data yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah penelitian. Nah, yang pertama kita lihat ada pengolahan data. Langkah dari analisis data adalah pengolahan data. Ini dilakukan untuk menyederhanakan data awal penelitian sehingga data dimiliki lebih dipahami sehingga lebih siap dilakukan analisa. Kemudian penganalisaan data. Proses selanjutnya setelah pengolahan data adalah penganalisaan data. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk menyederhanakan data sehingga memudahkan data untuk dibaca dan diolah
setelah data telah dianalisa, maka data tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni data kuantitatif yang bentuk angka-angka dan data kualitatif yang berbentuk kata-kata ataupun simbol. Kemudian penafsiran hasil. Nah, analisis setelah dilakukan analisis, kemudian data tersebut ditafsirkan untuk menarik kesimpulan dari data penelitian yang sedang diteliti. Nah, penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk membandingkan hipotesa yang sudah ada dengan data yang diperoleh, dan hasilnya adalah diterima atau tidaknya hipotesis tersebut. Nah, kemudian analisis data kualitatif. Nah, teknik analisis data kualitatif dalam penelitian diambil dari bermacam teknik pengumpulan data dengan data yang bersumber dari banyak sumber sehingga menghasilkan data yang bervariasi. Nah, data tersebut pada dasarnya adalah data kualitatif sehingga memiliki pola yang tidak jelas dan sering mengalami kesulitan dalam pengolahan dan analisis datanya. Nah, ada dua teknik analisis kualitatif, yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data kualitatif. Nah, yang pertama itu ada teknik analisis. Nah, data deskriptif, teknik analisis data deskriptif merupakan suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi terkini dan juga peristiwa saat ini. Nah, jenis penelitian kualitatif ini berusaha untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial pada saat tertentu. Nah, metode ini dibedakan menjadi beberapa jenis, yakni berdasarkan kriteria perbedaannya antara fungsi, akhir dan pendekatannya. Kemudian yang kedua, teknik analisa deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan. Nah, metode penelitian kualitatif, langkah pertamanya melakukan penjelajahan, kemudian pengumpulan data, selanjutnya observasi hingga penyusunan laporan. Yang berikut, analisis data kuantitatif. Nah, pada penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisa kuantitatif. Nah, teknik analisa data kuantitatif adalah suatu teknik yang diolah dan dianalisa setelah data dari responden atau sumber lainnya terkumpul. Nah, pada teknik ini menggunakan penyajian statistik yang meliputi statistik parametris dan non-parametris. Nah, di bawah ini jenis-jenis penelitian kuantitatif untuk analisa data. Yang pertama, statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif merupakan suatu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskriptif data yang sudah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan. Kemudian yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial merupakan teknik yang digunakan untuk mengolah data sampel dari suatu populasi. Nah, teknik ini cocok untuk menganalisa sampel yang diambil dari populasi yang dilakukan secara acak. Nah, metode kuantitatif disebut juga dengan metode tradisional atau positifik, ilmiah, dan juga metode discovery. Nah, metode penelitian ini dinamakan metode tradisional karena metode ini juga cukup lama dipakai sehingga anggap metode sebagai metode tradisi. Kemudian metode ini juga disebut juga metode positifik karena berlandaskan pada filsafat positifme. Kemudian berikut, metode ini teknik ini disebut sebagai metode ilmiah karena memiliki kaidah-kaidah ilmiah. Kemudian juga disebut dengan metode discovery karena bisa ditemukan dan dikembangkan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan tadi.
Sekiranya terima kasih.